kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, siapapun itu. Demi nama Yesus kami hancurkan setiap pekerjaan roh najis. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menghancurkan benteng-benteng roh jahat. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapak, tutup bungkus semua kami di tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Bahkan keluarga kami, anak-anak kami ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak, kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Saudara diberkati kan? Amin. Saudara diberkati kan? Amin. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Bapak Ibu saudaraku sekalian, percayalah bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Amin. Amin. Tuhan yang bilang loh. Ya, Dia yang berfirman, kamu itu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi kamu. Amin, saudaraku. Dan aku ini mengasihi kamu, kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang aku ini mengasihi kamu, artinya segenap keberadaannya itu mengasihi kita, segenap keilahiannya, segenap kuasanya. Ya, segenap keberadaannya itu mengasihi kita. Itulah sebabnya Dia turun menjadi manusia. Kenapa? Karena segenap keberadaannya mengasihi kita. Ya, itulah firman Tuhan bilang, aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Amin, saudaraku. Wow. Kalau kita sadar akan hal itu, kalau kita mengerti betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, aduh, saudaraku sekalian, betapa hati kita ini terus bergelora untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk hati kita ini terus bergelora untuk melayani Tuhan. Kalau kita mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, ya, dengan segenap akal budimu. Kasih Tuhan. Tuhan tak mau dibagi-bagi loh cintanya. Amin, saudara. Tuhan itu tak mau dibagi-bagi. Atau ada nggak saudara yang mau cintanya dibagi? Coba tanya Pak Gusmian. Gus Milin. Saya baru tahu namanya Pak Beben ini Gus Milin. Gus Milin. Si Saksi rupanya merahasiakan namanya selama ini. Cintaku terbagi dua. Rupanya namanya begitu bagus. Gus Milin. Gus Milin. Iya. Coba bayangkan. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan, amin. Ya, Bapak Ibu saudaraku sekalian, ingat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Jangan mau bagi-bagi cinta kita kepada yang lain. Ya. Jangan mau bagi-bagi cinta kita kepada yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Ada di sini yang cintanya mau dibagi sama yang lain? Atau ada seorang suami atau istri nggak di sini cintanya mau dibagi? Nggak ada. Apalagi Tuhan yang memberikan kita nafas hidup. Mau bagi cintanya sama yang lain? Aduh, kayak apa itu? Ya. Nah, kita baca firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan selama ini? Dari firman-Nya 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama. Nanti kita lompat ke ayat 7, 8 ya. Dan 9. Sudah dapat katakan amin? 1 Timotius 4 ya. Ini harus diganti nih Pak BBM ini. Podium kita ini nah. Goyang, iya. Suka jalan-jalan ya. Sudah dapat katakan amin? 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 7, 8.
dan 9. 1, 2, 3. Tetapi jauhlah kamu dan dongeng nenek-nenek tua, lagi-lagi minum beribadah. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik itu hidup ini maupun hidup yang akan datang. Setelah perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, ya, Roh Kudus mengingatkan kita, ya. Paulus menuliskan demikian, bahwa Allah mengingatkan kita, Roh Allah, Roh Kudus itu huruf besar, ya. Roh Kudus Allah kita dengan tegas mengatakan, Dia mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad. Yang akan murtad, saudara tahu yang murtad nggak? Murtad itu meninggalkan imannya. Murtad itu meninggalkan kepercayaannya kepada Kristus. Itu murtad. Dia meninggalkan cintanya kepada Tuhan. Dia tidak mengakui Tuhan lagi. Ya, akan ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti apa? Mengikuti apa? Roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudaraku, makanya hati-hati. Ya, orang murtad itu enggak serta-merta dia lambat laun. Dia akan mengikuti pengajaran-pengajaran dari luar sana. Pengajaran dari luar sana yang di luar firman Tuhan, yang di luar konteks firman Tuhan. Mulai tidak mengakui Yesus. Aku tetap aja mengakui Yesus Tuhan, tetapi melalui tingkah lakunya mulai dia murtad. Dia percaya Yesus Tuhan, percaya, tetapi dia tidak menyembah lagi. Saudara mengerti bahwa setan itu percaya Yesus itu adalah Tuhan. Saudara tahu nggak? Satu ketika ada anak-anak Skewa di Kisah Para Rasul, ya, anak-anak Skewa namanya, mereka tukang jampi, ya, mereka mulai ikut-ikutan Paulus karena mereka melihat hamba Tuhan mengusir setan, ya kan? Lalu mereka ikut-ikutan. Aku sumpahin kamu setan. Ya, itu mulai ikut mengusir setan. Tapi setan bilang sama dia, dari orang yang kerasukan itu, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Amun kau teh kau berani mengusir ulun. Kira-kira begitulah, campur Dayak dan Banjar. Ya, siapa kamu berani mengusir saya? Lalu apa yang terjadi? Orang itu ditelanjangi, digaruk oleh setan, oleh orang yang kerasukan itu. Kenapa? Setan itu mengakui Yesus itu memang berkuasa, Yesus itu memang Allah. Itu sebabnya orang yang murtad itu, saudaraku sekalian, dia pelan-pelan meninggalkan Kristus. Kenapa? Karena dia mulai mengikuti ajaran lain, mengikuti roh-roh penyesat. Saudara, apa ini tahu artinya penyesat? Pelan-pelan di dogma, pelan-pelan diajarin yang salah. Itu namanya penyesatan. Ya, tuh. Sehingga apa orang yang murtad itu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran apa? Setan-setan. Mengikuti ajaran setan-setan. Amun engkau hendak kaya, ya. Ya. Pilih ke minyak bara datu ya, minta minyak si nyong-nyong, minta tarik emas namanya, minta minyak apalah itu, perkasih. Mulai mengikuti ajaran setan-setan. Saudara, hati-hati. Jangan anggap itu biasa-biasa, saudara sekalian. Jangan itu anggap biasa-biasa.
Ampun engkau anak dia diganggu setan. Kalau kamu nggak mau diganggu setan, pakai mantra ini. Karena setannya akan lebih kuat dari setannya dia. Siapa bilang setan itu tidak melawan setan? Itu kok firman Tuhan yang sudah bilang itu. Nih. Yuk kita baca ini. Lukas. Nih Matius 12 ayat Matius 12 coba kita lihat. Saudara jangan mau ditipu-tipu setan. Pakai ini, pakai itu. Simpan batu, simpan akar, simpan. Dulu kalau kami itu simpan jerami. Dibodoh-bodohin setan. Nah, perhatikan baik-baik. Matius 12. Nah, ya. Waktu Tuhan Yesus mengusir setan itu, Matius 12, ya, ayat 24 sampai 26. Ini saya bacakan ya. Udah dapat Matius 12? Ya. Ya, udah dapat Matius 12? Mulai ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengar Tuhan Yesus mengusir setan itu di atas itu, ya, mengusir setan yang menguasai orang, yang merasuki orang menjadi buta dan bisu, Tuhan Yesus mengusir setannya, lalu orang itu disembuhkan. Ya, nah, ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul. Beelzebul itu nama roh jahat, penghulu setan. Rajanya setan di situ. Dengan Beelzebul penghulu setan, bilang mereka, ia mengusir setan. Ya, dikiranya Tuhan Yesus mengusir setan itu dengan kuasa setan. Mereka menuduh begitu. Ayat 25 perhatikan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ayat 26. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakim. Perhatikan baik-baik. Iblis nggak mungkin mengusir iblis, karena mereka bersatu. Jadi saudara jangan mau ditipu, jangan mau disesatkan oleh ajaran setan-setan. Kalau kamu pakai jimat ini, ya, kamu nih kau pakai cincin tuh, minyak tuh, kamu pasti sembuh, kamu pasti terlindungi dari setan-setan. Saudara, itu sudah ditipu iblis, sudah ditipu oleh setan-setan. Kenapa? Karena setan nggak mungkin melawan setan. Yang ada kalau saudara masih pegang jimat-jimat, saudara semakin dikeroyok setan, semakin didatangi setan, semakin didatangi roh-roh jahat, semakin terganggu. Saudara pernah nggak mendengar? Saya selalu mendengar kisah-kisah ini. Orang yang mencari ilmu kemana-mana, ilmu tenaga dalam, tahan pinpas, tahan perkelahi, tahan dibacok. Saudara, dia selalu hidup dalam ketakutan. Orang yang tahan bacok, tahan ditimpas tadi apa itu? Tejek katanya kan? Selalu hidup dalam ketakutan. Kenapa? Dia berjalan selalu lihat kiri kanan. Jangan ada yang menusuk saya. Akhirnya semua roh jahat mengganggu dia. Tidak bisa tidur. Kenapa? Karena hidup dalam ketakutan terus. Tuh, dia mengira setan bisa melawan setan. Tidak, saudara-saudara sekalian. Itu makanya kita semua ngerti. Jangan sampai disesatkan. Jangan sampai murtad. Saudara
kalau datang kepada dukun, kepada setan, masih suka datang ke sana, saudara sedang membawa diri saudara murtad. Oh enggak Pak Pendeta, saya masih percaya aja sama Tuhan Yesus ya. Tapi saudara sudah tidak punya iman kepada Yesus. Hanya di bibir saja. Hanya di bibir saja. Hanya di bibir saja. Itu sebabnya kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Baca dan renungkan firman Tuhan. Datang kepada Tuhan setiap waktu. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan mau disesatkan oleh roh-roh jahat. Jangan mau disesatkan oleh ajaran setan-setan. Jangan. Ayat 7 mengatakan begini. Tetapi apa katanya? Jauhilah. Ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Saudara tahu nggak artinya tahyul? Kepercayaan terhadap kebiasaan-kebiasaan lama. Kepercayaan terhadap sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan. Kepercayaan terhadap iblis. Itu namanya tahyul. Itu bukan berasal daripada Tuhan, tahyul itu. Ya, jangan kamu sore-sore duduk di depan pintu. Mau jodoh. Ya, susah jodohnya. Siapa bilang? Menyapu sore-sore. Duduk di depan pintu malah disuit-suit orang. Disuit katanya. Benar enggak? Dongeng-dongeng nenek-nenek tua, tahyul. Zaman sekarang orang makin percaya kepada tahyul. Tahyul itu bertentangan dengan iman. 10 kilo ikau, aman dia ikau kuman. Kalau ditawarin orang makan, nanti kecelakaan kamu di jalan sana, aman ikau dia 10. Busek. Itu dongeng-dongeng nenek-nenek tua, tahyul. Kalau saudara menyerahkan diri saudara seperti itu, itulah kejadiannya. Jadi hati-hati dalam kehidupan. Ya, bawa kunyit ke lanting seperti waktu dulu. Benar nggak? Bawa kunyit sama daun rami katanya. Supaya raminya kuning-kuning, akhirnya bukan yang kuning benar yang datang. Kuning yang lain, benar kan? Saudara, ini serius sekali. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah menegaskan bahwa waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Saya berharap tidak ada di antara kita yang tercatat di situ bahwa akan ada yang mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara, perhatikan di rumahmu. Perhatikan di rumahmu, di atas pintumu masih ada tak? Kalau saudara membagi cinta saudara kepada yang lain, kepada yang bukan Yesus, saudara mau nangis kayak apapun berdoa, Tuhan tidak dengar. Kenapa? Karena Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kamu, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar engkau, tapi yang menjadi pemisah antara kau dan Allah ialah segala kejahatanmu. Amin, saudaraku. Amin. Jauhi tahyul, jauhi dengan dongeng nenek-nenek tua, jauhi itu. Jauhi. Amin, saudaraku. Kalau kamu mau berbahagia dalam rumah tanggamu, ya, bikin ini untuk suamimu, bikin ini untuk istrimu. Yang ada malah petaka yang menggerogoti. Itu saudaraku, jangan ikuti tahyul, jangan ikuti ajaran dongeng nenek-nenek tua. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, jauhi itu, jauhi itu. Jangan serahkan hidup kita kepada penyesatan roh-roh jahat dan ajaran setan-setan, jangan. Kayak gitu Pak Pendeta, kapan kita mau dapatnya? Jangan serahkan hati kita untuk mendapatkan sesuatu
kepada setan. Amin. Jangan ambil jalan pintas. Jangan ambil jalan pintas. Karena saudara tahu nggak, Tuhan Yesus aja digoda oleh setan, dicoba oleh setan itu apa? Dia menunjukkan kerajaan dunia ini, kemegahan dunia ini, semuanya ini. Coba setan mencoba Tuhan loh, yang turun menjadi manusia. Semua ini akan diberikan kepadamu kalau kamu menyembah kekayaan dunia dan kemegahan. Setan menawarkan itu loh. Itu makanya kita harus hati-hati. Kapan lagi Pak Pendeta saya mau jadi kaya, memakai emas berlian, Mata. intan permata, dolar Amerika, seperti lagu itu. Dolar Amerika. Saudara jangan tergoda, men. Jangan. Sampai aku Pak hidup dalam seperti ini. Ditawarkan oleh mereka, oleh omku, tanteku, oleh bina mamaku, oleh pahariku. Kalau saya mau bersukses, ya saya harus pakai ini, harus pakai ini. Saya harus kasih makan ke sungai, harus kasih makan ke tempat leluhur saya. Saya harus kasih makan daging babi, daging anjing kah, daging kucing kah, daging ayam kah. Ternyata di rumahnya nggak pernah makan daging babi, nggak pernah makan daging yang enak-enak, kasihnya ke setan. Coba ditipu setan. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan bilang ada orang yang akan murtad lalu mengikuti lorong penyesat dan ajaran setan-setan. Itu ajaran setan-setan. Kalau kamu mau saya berkati, kasih makan. Coba. Kalau saudara melakukan itu, saudara sedang mempersembahkan hidup saudara kepada setan. Enggak Pak Pendeta, itu kan hanya tradisi aja, hanya ikut-ikutan saja. Hati saya tetap Kristen, hati saya tetap kepada Yesus siapa dia. Saudara, firman Tuhan bilang Keluaran 1-5. Keluaran 1. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada ilah lain, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya. Kenapa? Karena aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa, kesalahan orang tua, kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kalau saudara pernah melakukan itu, putuskan. Putuskan itu, putuskan itu. Amin, saudaraku. Amin. Jangan ikuti ajaran setan-setan. Jangan lagi. Amin. Jangan lagi ikuti ajaran setan-setan. Nanti saudara nangis terus. Bukan nangis karena jiwa-jiwa, bukan nangis karena Tuhan mengasihi saudara. Saudara akan nangis terus, merana terus hidup saudara. Kenapa? Karena setan tidak pernah ngasih kebahagiaan. Perhatikan baik-baik. Pekerjaan setan apa? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang memberikan hidup, kata Tuhan Yesus, hidup yang berlimpah. Setan tidak pernah memberikan saudara hidup yang berlimpah. Percaya saja. Kalau saudara minta kekayaan dari setan, bisa dikasihnya, tapi nyawa saudara menjadi tebusannya. Sudah banyak yang kita layani seperti itu. Sudah banyak. Datang kepada setan, minta kekayaan. Saudara, lantingnya banyak sekali.
truknya banyak sekali, ya, warungnya banyak sekali. Itu di situ. Kalau usah saya sebutkan nama daerahnya, ini saudara tahu, ya. Dilayani oleh Ibu Rofi, Ibu Ica juga. Kita layani. Apa yang terjadi? Sakit. Semua akhirnya terjual. Lantingnya terjual, truknya terjual, warung-warungnya terjual. Habis. Tinggal tunggu kematian. Penyakitnya nggak tahu, dibilang asam lambung, dibilang ini itu, dibilang jantung, dibilang semuanya. Karena setan mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara, perhatikan baik-baik. Jangan mau ikutin ajaran setan-setan. Karena setan, firman Tuhan Yesus sudah mengatakan dia bapak segala dusta. Nanti saudara baca Yohanes 8. Iblis itu bapak segala dusta. Bapak segala dusta. Saudara, kalau saudara mengikuti dusta roh jahat, saudara sedang menyerahkan nyawa saudara kepada dia. Oh iya. Itu makanya hati-hati. Amin, saudaraku. Hati-hati dalam hidup. Coba baca ya, Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Coba satu orang baca dengan suara yang keras. Ayat 43 dan 44. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia adalah dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Iblis itu pendusta, saudara. Itu makanya jangan ikutin ajaran setan-setan. Saudara sedang dibohongi. Ini bisa melindungi kamu, ini bisa memberkati kamu. Pakai ini, pakai itu, kasih ini. Syaratnya kasih ini. Kasih gunting emas, kasih jarum emas. Saudara makin miskin. Amin, saudaraku. Amin. Makanya jangan ikuti ajaran setan-setan. Karena iblis itu dia adalah pendusta. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia firman Tuhan Yesus sudah mengatakan, iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran sama sekali. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu makanya saudara, kalau percaya kepada ajaran setan-setan, saudara sedang memberi diri saudara dibunuh oleh setan. Amin, saudaraku. Tapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Makanya saudara perhatikan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mari kita datang hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang ayat 7, tetapi jauhilah tayu dan dongeng-dongeng nenek-nenek itu. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latih diri kita
kita beribadah. Wow. Paksa diri kita. Latih diri kita. Latihan itu menjadi kebiasaan. Kalau kita melatih diri kita, itu akan menjadi kebiasaan kita. Amin, saudaraku. Makanya latih. Nggak ada yang langsung bin salabim langsung kayak malaikat. Enggak. Tuhan mengizinkan hidup kita berproses. Amin. Karena kita bukan anak-anak gampangan. Latih dirimu beribadah, amin. Latih diri kita beribadah. Yang percaya katakan amin. Ibadah artinya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu namanya ibadah. Melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kita datang, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Firman Tuhan bilang kan? Amin, saudaraku. Jangan jauhi dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Itu sebabnya saudaraku sekalian, latih diri kita beribadah, latih diri kita berdoa, latih diri kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan lagi mempercaya kepada ajaran setan-setan, dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Pak, saya dapat mimpi didatangi oleh orang tua saya, kakek saya yang sudah meninggal. Mungkinkah saya harus bawa makanan ke kuburan mereka? Saudara, hati-hati. Jangan mengikuti roh penyesat. Amin. Tidak ada hubungannya lagi orang mati dengan orang hidup. Firman Tuhan bilang begitu. Amin, saudaraku. Jangan mimpi-mimpi langsung dipercaya. Mimpi dikejar-kejar anjing, mimpi dikejar-kejar setan. Ya berdoa. Amin. Berdoa dalam Roh Kudus. Amin, saudaraku. Nah ini karena firman Tuhan bilang, ya, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan buta, lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya mengejar mereka. Saudara akan didatangi orang loh, itu artinya mereka menawarkan ajaran setan-setan. Simpan mandau yang turun-temurun itu, simpan di lemari kamu itu, di bawah baju kamu, kata setan, supaya kamu dilindungi. Simpan itu membuat kamu tahan timpas. Terus kalau tahan timpas nggak mati juga. Baru batuk sedikit udah ketakutan, benar nggak? Tuh, makanya jangan mau ikuti, ya, roh-roh penyesat, ajaran setan-setan. Jangan ikuti, amin. Kalau orang tua kita belum mengenal Tuhan, dititipkannya ini. Oh, naik. Yomai. Nih, biar kamu terlindungi. Bawa nih batu nih, bawa gelangnya. Ya. Sudah terbukti. Umai kan apa? Padahal umainya batu-batu juga. Sudah terbukti. Wah. Terbukti apanya? Padahal bertengkar terus di rumah sama abahnya. Tuh, jangan mau ikuti ajaran setan-setan. Nanti saudara baca lagi, renungkan di rumah saudara. Renungkan lagi. Latih diri kita beribadah, amin. Latih diri kita beribadah. Yang percaya katakan amin. Latih diri kita beribadah. Amin. Saya mendengar kemarin waktu saya menelepon si Nyonya Gus Willy. Mana papamu? Mana mamamu?
lagi doa dia Pak. Aduh, hati saya sejuk mendengar berita itu. Lagi doa dia Pak. Nih lagi udah baca Alkitab dia Pak. Hati saya sangat senang sekali. Rupanya dia sedang melatih dirinya beribadah. Dia melatih diri. Nah, saya nggak usah kasih tahu orangnya siapa. Tadi udah tahu juga ya, Gus Willy lah. Saudara rupanya tahu juga namanya ya. Gus Bet. Haleluya. Latih diri kita, men. Latih diri kita kembali. Aku harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kata firman Tuhan. Aku harus berlaku doa. Karena itu perintah Tuhan. Berdoa itu perintah Tuhan. Saudara jangan nggak berdoa. Itu perintah Tuhan. Tuhan kasih perumpamaan ya. Lukas 18:1 itu supaya kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa itu perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Sekali lagi saudaraku sekalian, saya nggak panjang-panjang. Ya. Tuhan sudah mengingatkan, Roh Kudus sudah mengingatkan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara, jaga diri saudara dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jaga. Tapi Pak, suami saya belum mau. Suami saya masih mengikuti dia. Saudara yang menjaga diri saudara dan anak-anak saudara. Istri yang menjaganya. Amin. 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 Nanti rumah tangga akan dipulihkan Tuhan. Amin. Dan diberkati Tuhan. Kalau perubahan terjadi, kalau Roh Kudus bekerja, ya, perubahan pasti terjadi. Kemuliaan pasti terjadi. Ekonomi pasti mengalami perubahan. Amin. Yang makin baik, yang makin meningkat. Amin. Amin, amin, amin. Benar ini, amin. Itu makanya latih diri kita beribadah. Ya, jangan hanya dengarin kesaksian Pak Tada sampai Bu Tada saja, tapi saudara harus mengalami itu. Amin. Mulai besok tanya rahasianya apa sih? Aku mau juga seperti kalian, tanya rahasianya, walaupun sudah pernah dengar. Tanya lagi. Oh, Bang Ai. Ya. Bang Tada, apa sih rasanya begitu? Itu. Jangan kenapa hari kita malu bertanya. Amin, saudaraku. Latih diri kita beribadah, karena beribadah itu mengandung janji. Mengandung janji loh ibadah itu. Mengandung janji untuk kehidupan di muka bumi ini dan kehidupan yang akan datang. Itu makanya latih diri kita beribadah, saudaraku sekalian. Latih berdoa di rumah, latih membaca dan merenungkan firman Tuhan, latih diri kita bersaksi. Amin. Amin. Latih diri kita, paksakan diri kita. Kalau ada perasaan-perasaan yang aneh-aneh, ya aku beribadah, itu bukan dari Tuhan itu. Itu bukan ajaran dari Tuhan. Dari siapa itu? Saudara yang sudah mengerti berarti ya. Dilawan dalam nama Yesus. Keluar ya setan. Amin, saudaraku. Amin. Mulai latih diri kita beribadah supaya, karena ibadah itu mengandung janji untuk di muka bumi ini dan kehidupan yang akan datang. Amin. Tahun depan adalah tahun penuaian. Amin. Kita berdoa supaya hidup kita mengalami perubahan yang maksimal. Amin. Menggenapi janji Tuhan. Amin. Latih diri kita. Mulai hari ini latih diri kita. Pulang ke rumah kita latih diri kita beribadah. Jangan langsung pulang makan tidur. Berlaku doa dulu seperti yang saya dengar berita di telepon itu. Amin. Amin. Berdoa dulu, baca firman Tuhan, baru tidur. Karena firman Tuhan bilang apa?
Tuhan memberkati, memberikan berkat itu kepada yang dicintainya pada waktu mereka tidur. Jangan anggap rendah tentang ibadah. Jangan anggap rendah firman Tuhan. Ya, jangan ikuti ajaran setan-setan. Amin. Jangan ikuti lagi dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Jangan. Kebiasaan-kebiasaan yang lama jangan diikuti lagi. Amin, saudaraku. Amin. Jadikan Tuhan penolongmu. Jadikan Tuhan pelindungmu. Jadikan Tuhan pengharapanmu satu-satunya. Jangan mau lagi ikuti keinginan-keinginan yang aneh-aneh. Amin. Haleluya. Mau bicara terus saya. Ya. Jangan ikuti ajaran setan-setan. Ingat, dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan di dalam diri setan itu tidak ada kebenaran. Mari kita berdoa.